Ini wis mikir ya. Pentakon apa tapi kelalen. Ini pertanyaannya apa, Bu? Kelalen. Kelalen ini gitu. Gimana ceritanya? Lagi kesiangan gitu. Kita habis zuhur baru jalan. Kenapa? Kalau lagi itu kadang lagi kesiangan, zuhur baru jalan. Ini wis mikir ya. Pentakon apa tapi kelalen. Ini pertanyaannya apa, Bu? Kelalen. Kelalen ini gitu. Gimana ceritanya? Kan yang Palestina kalau Israel perang mana, Bu? Jauh Pak, jauh banget. Saya lagi kepikiran tadi itu apa? Ya. Cyanida, Mirna. Itu kenapa sih kasusnya diangkat lagi? Apa dia udah waktunya bebas atau gimana? Bukan. Itu gara-gara film dokumenter di Netflix. Dokumenternya siapa? Ada film dokumenter di Netflix itu tentang itu kejadiannya Mirna itu. Terus? Ya kan akhirnya dari film itu di Netflix akhirnya jadi banyak orang yang apa namanya berekspektasi ulang lah. Terus beberapa narasumber tanyain kan bapaknya, pengacaranya, segala macam gitu. Jadi akhirnya rame lagi gitu. Apa tuh? Kejadian pembunuhan paling apa namanya? Paling menyita banyak publik itu. Banyak orang. Selain kemarin itu ya, siapa namanya yang membunuh? Ferdy Sambo ya. Oh iya, menembak. Anak DPR di Jawa Timur juga bunuh ceweknya tuh. Kemarin namanya di Jawa Timur apa di mana sih? Dia habis karaokean gitu. Itu ini ya. Iya. Manusia kok setega itu gitu ya? Terlepas dari apapun motifnya di belakang si pelakunya melakukan kejadian itu, kira-kira apa sih yang bikin kok yang tadi kamu tanyain itu tega gitu sampai ini ngilangin nyawa orang loh. Kita maksudnya itu kan orang yang ngelakuin tuh ngelihat gitu, ini tuh ntar orang bakalan mati di depannya gara-gara dia gitu, disebabkan oleh dia gitu. Orang goblok cara nakutin, orang bodoh gitu, bodoh secara akal, bodoh secara ilmu, bodoh secara apapun gitu. Jadi akhirnya setan menguasai alam bawah sadarnya. Setan aja nggak sampai ngebunuh. Kalau setan ngebunuh lucu. Setan cuma menggoda. Menggoda untuk udah matiin aja, bunuh aja. Ya itu makanya ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya ini,
apa sih ya, hadis apa ya, orang itu bisa lebih rendah daripada setan dan lebih mulia ya, daripada malaikat. Bener. Yang nambah disit sayur Bukan. ben mangannya tambah enak sih ya, sampai gak ada siji Sengaja nanti gorengnya nanti lagi kalau mau makan. nih. Kamu tahu kejadiannya Polikarpus nggak? Dulu meninggal di Pesawat si Munir. Pembunuhan itu kan berarti motif ya. Pembunuhan itu kan berarti motif. Oh, ada motifnya apa gitu kan? Kan dasarnya itu loh, kamu masih kebingungan. Seperti itu. Terus, tapi kasus pembunuhan ini kan terjadi sudah sejak zamannya Nabi Adam. betul. Kejahatan paling awal itu pembunuhan. Nenek moyang kita itu Pembunuh. melakukan Berarti kegiatan. dong wong sing sokan sing tega bunuh sesama manusia itu ya kurang lebih keturunannya siapa? Qabil, Habil. Padahal ya Bu, gue anaknya Nabi ya Bu. Bukan cuma anaknya Nabi, Betul. anaknya manusia yang turun dari surga. Ayahnya digoda sama setan. Jadi dia dihukum seperti itu sama Allah. Anaknya digoda lagi begitu. Pakai nggak nurut, pakai nggak mau nikah sama yang sudah ditentukan buat dia gitu. Jadi iri, jadi apa gitu tuh sifat-sifat Manusia ya? setan itu. Ya, sifat manusia tapi kan Menyerupai setan. digoda sama setan jadinya begitu. Jadi kalau misalkan kita runut ya ke atas sana sampai sana-sananya, membunuh itu ya biasa ya Bu. Kalau udah biasa. Iya Ya, dong. memang ada gitu. Ada gitu kan. Memang. Makanya ada hukumnya kan. Zamannya makanya itu kejadian paling serem deh kalau menurut aku tuh kejahatan yang sampai ngilangin nyawa. nyawa orang. Makanya hukumannya kan nyawa dihukum, nyawa dibalas dengan nyawa kan. Misalnya orang membunuh kan dibunuh juga ya Bu hukumnya. Enggak ya kan? Tapi itulah kasih sayangnya Allah ya Bu. Apa? Kalau sekarang ya kasih sayangnya uang lah ya, kasih sayangnya uang. Jadi hukuman nggak jadi hukuman mati, nggak jadi hukuman jadi diganti jadi hukuman seumur hidup atau jadi dikurangin lah masa hukumannya. Itu kan karena kasih uang kan, karena kasih sayang uang, karena kasih sayang jabatan dan lain-lainnya. Tapi kalau kasih sayang Allah, beda lagi ceritanya ya. Gak ada apa Mbak? Pak, apa Pak? Lagi sarapan. Sarapan Pak. Apa Pak? Coklat. Aduh. Bener nggak Neng? Itu karena Ada ayat Al-Qur'annya kalau lagi mikir-mikir. Yang kisos. Isos, iya. Iya, yang Kan berarti dibunuh juga kan, nyawa juga taruhannya. Maksudnya ininya nyawa. Tapi gini, kasih sayangnya uang tadi bisa mengurangi masa hukuman kan.
jadi harusnya hukuman mati jadi nggak jadi hukuman mati gitu kan. Tapi Allah punya kasih sayang yang lebih dari itu. Nggak usah pakai uang, nggak usah pakai apa. Allah cuman nyuruh kita tobat dan nasuha aja gitu. Dan itu diampuni segala dosanya, bahkan masih surga gitu. Kalau bener-bener taubat. Lah kan namanya tobat dan nasuha. Tobat yang bener-bener yang sungguh-sungguh. Bahkan ada makalah ya, ada cerita yang seorang pembunuh udah bunuh 99 orang terus jadi tambah 1 jadi 100, tiba-tiba dia pengen tobat gitu kan. Belum sampai ketemu kiainya, belum sampai ketemu sama orang alimnya dia udah meninggal, tapi dia jadi masuk surga. Dia kan Sebab dia taubatnya benar-benar. Lah kalau hukum hukum negara kan beda ya. Hukum negara beda. Bukan dengan tobat gitu, tapi dengan ya contohnya lah Ferdi Sambo tiba-tiba nggak jadi hukum mati. Itu kan katanya karena ada pengabdiannya ke negara gitu kan. Bukan jadi negara bisa mentolerir itu gitu kan, mentolerir, tapi hukuman tetap jalan. Gila nggak sih Bu kayak gitu Bu? Banyak pertimbangan ya. Iya banyak pertimbangannya begitu. Pertimbangan. Ngeri ya. Ada orang yang membunuh gitu. Terus kasusnya juga banyak banget gitu. Ada orang membunuh gara-gara, ingat nggak kemarin ada orang yang bisa menggandakan uang. Menggandakan uang, tiba-tiba diperbaling nggak tuh? Nah yang menggandakan ini tiba-tiba pada hilang. Ternyata dibunuh. Iya, ternyata dibunuh. Dibunuh kan. Iya. Serem gitu. Iya. Iya. Gitu. Maksudnya kan motifnya banyak banget ya. Iya. Udah aja gitu, gue bunuh aja lu gitu. Berarti kan itu penipuan kan sebenarnya. Iya. Berawal dari penipuan. Berarti awal-awalnya itu pasti ada masalah yang pengen selesai aja gitu. Benar ya? Jadi motong jalan udah. Motong jalan gitu kan, motong jalan bunuh gitu. Padahal motong jalannya itu salah gitu. Ini salah banget lah. Ada konsekuensi tertentu yang terus-terusan gitu ya. Enggak gitu deh. Orang menganiaya aja. Kita aja masih nggak kepikiran. Beneran deh. Orang menganiaya gitu. Nonjokin orang gitu. Gimana tuh ya? Pernah kena bullying nggak Bu? Saya Ya. Madan mana? Bukan orang katon. secara apa? Secara verbal, secara fisik pernah. Ya, Mi. Ada tak? Ya. Apalagi, Mi? Ya. Nih, siapa Kasih, ya? Mi. Pernah nggak nih? Pernah dipukul? Enggak, verbal. Verbal. Oh, kalau verbal sakitnya masih sampai sekarang ya biasanya. Meskipun tidak berdarah. Dia ngomong apa deh? Kamu dia ngomong apa? Aku antar aku jadi ingat lagi kan, jadi ya akan tetap ingat lah gitu ya. Iyalah. Karena aku salah seorang yang kena bullying parah waktu SMP. Secara apa? Verbal dan fisik. Oh gitu. Iya, aku waktu SMP itu parah banget. Orangnya sih udah mati gitu. Terus kamu bersyukur? Syukur banget. Gue masih dalam hati gue ngikhlasin dia nggak sih gitu ya? Ikhlasin apanya? Maksudnya gue ngampunin dia nggak sih gitu? Oh, maksudnya merelakan, ya udahlah nggak apa-apa. Pada saat itu dia mungkin melakukan itu dia secara enggak, gue nggak mikirin begitu. Pokoknya gue maafin dosa-dosa dia enggak itu, gitu. maksudnya. Gue masih setengah-setengah tuh. Serius. Iya Pak, kalau nggak cocok. yang mana? Lagi. Jadi gitu Bu. Jadi selama SMP itu kalau waktu mondok cuman sekali dibully itu sama anak desa tuh, sama anak desa Bendas itu. Dan kalau dibully waktu SMP itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 aku dibully terus. Kenapa? Satu, aku adiknya Mbak Dewi. Terus? Mbak Dewi itu ngajar di situ. Dia nggak senang sama diajarin sama Nggak tahu ya, dia, mungkin nggak tahu ya, aku nggak tahu. gitu. Satunya lagi,
semenjak kelas 1 SMP itu aku udah bawa motor, yang lain belum ada yang bawa motor, cuman aku doang yang bawa motor. Ada yang bilang nggak? Mbak. Iya boleh. Apa? Terus Mbak Dewi nggak mencoba untuk Nggak ada yang tahu lah, melihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. sih, Jadi anehnya tuh gini, anak-anak itu beraninya kalau pas lagi bareng-bareng. Pembulian itu beraninya cuman bareng-bareng. Kalau lagi sendiri-sendiri, nemenin gua. Bener Anda? Nemenin. Temenan aja gitu. Tapi kalau lagi bareng-bareng tuh berani mukul, berani apa. Gua kejadian pernah tuh di kamar mandi, pernah tuh di tempat wudhu, tempat di musola gitu. Mau dipukulin atau gimana? Jadi pukul gitu. Itu. Dan anehnya teman-teman aku itu nggak ada yang berani. Karena emang teman-teman aku itu hampir semuanya itu cemen banget. Kan teh. Monggo. Ya intinya begitu. Jadi aku hampir dibully lah, bullying dari kelas 1 sampai, dan anehnya tuh nggak ada yang belain. Kan nggak ada yang tahu orang. Ada banyak yang tahu orang di masjid. Kok ada yang mukul, nggak ada yang. Jangan gitu. Iya. Dan teman-teman aku itu emang satu kelas itu hampir semuanya cemen gitu. Ya nggak pernah mau berurusan gitu. Kalau aku begituin yang lawan aja gitu. Terus kamu lawan? Yang lawan lah. Lawan. Kalau aku dipukul ya aku balik mukul. Walaupun di sana 10 orang ya tetap aja. Kalau di sana alasan lu berani. Ya hajar aja gitu. Tapi kalau suruh duel sekalian, mereka nggak berani. Jadi beraninya tuh cuman setengah-setengah gitu. Itu ada pernah tuh aku kelas 2 disamperin sama kakak kelas. Gitu, mukul. Ya teman-temannya diem aja, nggak ada yang berani ngelawan. Lah itu yang seharusnya kita, masyarakat kita itu nggak gitu. Kalau ada orang lagi minimal nggak berani dilerai, dipisahin gitu, dipisahin aja dulu gitu, nggak usah ngebantuin, pisahin aja itu udah ngebantuin banget gitu. Itu di sini tuh nggak ada tahu. Kalau ada orang, kalau ada apa ya namanya ya, masa bodoh atau apa ya, apatis gitu, bodoh amat lah masalah lu gitu. Itu kan yang akhirnya membuat orang jadi bisa membunuh. Iya betul. Itu kayak kemarin tuh yang anaknya DPR tuh, gitu dia, ya kan, dipukul. Masa sih di situ nggak ada orang gitu. Minimal dipisahin dulu nih biar gitu kan. Terus Ferdi Sambo gitu, sampai orang dibunuh gitu. Itu ya masa sih di situ nggak ada orang gitu. Ya kan dia punya kekuasaan di situ yang. Lah enggak, bukan masalah kekuasaan, masalah apa. Tapi gini lah, sekuasa lu kalau itu adalah sebuah kejahatan, ya jangan gitu. Kemungkinan kalau kita membantu kita itu jadi masalah. Itu yang mereka nggak mau kan. Bener gitu. Tapi kan ya ngeri juga gitu. Makanya aku bilang ke kamu lah, ke orang, kalau misalkan kita dapat bullying, lawan, jangan diem. Perundungan itu kalau misalkan dia didiemin terus-terusan, percaya nggak? Misalkan nih ada pelecehan seksual, kalau dia diem baik, terus-terusan ada di sini gitu. Bahkan kan ada tuh yang sampai bertahun-tahun dilecehin karena dia diem. Begitu dia melawan, pasti langsung geger. Langsung ramai gitu. Sebenarnya cukup itu aja. Kalau dia kan banyak kejadian tuh di KRL. Ya. Jadi pegang pantatnya, dipegang payudaranya gitu kan. Begitu dia ngelawan, rame langsung. Rame. Jadi ada kereta khusus wanita. Iya. Toilet jadi dipisah. Iya kan. Okay. Kesimpulannya bagaimana, Mbak? Jadi begitu. Tadi yang saya ngomong apa? Saya lupa lagi. Jadi tentang pembunuhan yang berawal dari bullying tadi, yang dari bagaimana hukumnya, bagaimana melakukan biar tidak terjadi pembunuhan itu, gimana kesimpulannya?
dari cerita kita awal tadi bersama Mirna gitu. Itu kan beda lah sama yang tadi bulian itu loh kan. Beda, itu enggak ada bedanya, Wak. kesimpulan yang berbeda. Yang Enggak. pertama ini pelakunya ya, dari pelakunya ya kan. Iya betul. Tapi kan ini dari gini, kok orang bisa jadi sampai membunuh? Nah, itu dia. Berarti kan ada prosesnya, ada proses yang panjang yang akhirnya jadi membunuh kan. Salah satunya itu bullying gitu. Bullying juga bisa mengakibatkan jadi itu gitu, sampai pembunuhan itu. Yang kan tadi mulai dari pelan-pelan. Diapain. Mirna bulian. Ya mungkin bukan bullying dulu ya, tapi kan kalau Mirna itu mungkin langsung gitu kan. Ada sesuatu yang tidak sudah, itu jalan pintas aja lah, itu jalan pintas gitu. Kan aku bilang tadi mungkin ada salah satu jalurnya nih dari ketidakberdayaan seseorang dalam menyikapi satu kejadian gitu, bener sih. Salah satunya kan bullying ini kan, bisa jadi sampai ke pembunuhan tuh. Ini contoh aja sampai ini gitu. Kan ada tadi yang urusannya dengan perkara mungkin jabatan, perkara dengan mungkin urusan politik. Kayak dulu pernah nggak yang Pak Antasari Azhar yang gara-gara Kedi, ya kan? Ada urusan cinta segitiga, ada apa? Tapi kan pasti ada dasar-dasarnya gitu. Bukan cuma segitiganya, tapi mungkin juga ada jabatannya di situ, ada apa kan? Gitu. Nah, ini kan kadang ketidakberdayaan kan. Bisa juga nih orang yang sudah sering lama banget, gue dibully mulu nih sama nih orang nih. Akhirnya dia pengen balasnya itu sampai tingkat membunuh. Atau juga orang yang kayak kemarin tuh yang baru kejadian di karaoke, itu kan dia disiksa gitu kan. Berarti kan orang ini nggak ada keberdayaan kan, nggak berdaya nih orang gitu, dipukulin, diapain, diam aja. Itu freaks banget sih orang-orang begitu gitu. Jadi menurut Ibu kesimpulannya gimana tuh dengan kejadian-kejadian itu? Kita kan bentar lagi ngadepin anak kita ya, ada 3 orang gitu. Pasti kan kita nggak mau dong tiba-tiba anak kita nih nanti amit-amit gitu kan, jadi pembunuh kan. Naudzubillah kan, maksudnya kan dari awal gini ya kan bisa jadi kejadian gitu. Gimana tuh Bu? Ada orang tua yang gini, udah kamu kalau diapa-apain sama orang, maksudnya ada temanmu yang nakal, kamu nggak usah balas, kamu pulang. Ada yang begitu. Ada yang ngajarin, udah balas lagi, ditonjok. Iya, sama siapa? Sama si A. Kenapa enggak? Apa sih namanya, orang tua itu biasanya enggak nanya kenapanya. Nanyanya yang pertama, nangisnya itu kenapa? Dipukul sama siapa? Dipukul sama siapa? Padahal yang harus ditanya pertama kali adalah kenapanya. Kenapa kamu dipukul? Biar harus cerita dulu kan. Ada yang orang tua langsung aja, kalau kamu dipukul entah apapun sebabnya, pukul lagi tuh orang gitu. Ntar selesaiin masalahnya ntar, kalau tuh orang tuh udah dipukul baru kita selesaiin masalahnya gitu. Terus kalau menurut aku sih pukul ya memang biar adil kena pukul lagi ya, cuman baiknya sih harus diem dulu. Maksudnya kalau sudah dipukul nangis, kemudian ditanya emang kenapa, sebabnya apa. Sebabnya apa kan belum tentu dia juga yang salah. Belum tentu juga anak kita juga yang salah gitu. Jadi harus dicari dulu permasalahannya itu apa. Tapi kalau kayak gitu biasanya kena lagi tuh yang dipukul nggak balas itu Bu. Percaya nggak Bu? Kalau dia dipukul nggak balas, dia kena pukul lagi di esokan harinya. Apapun masalahnya, apapun perkaranya. Percaya gak? Berarti yang menurut aku yang awal dulu pukul balik dulu. Nanti kalau dua-duanya udah enak nih dipukul nih, rasa pisahin baru kasih tahu masalahnya apa. Nah kalau misalkan masalahnya kamu yang salah, kita kasih tahu ke dia, kamu jangan gitu. Menurut aku tuh begitu. Karena sepengalamanku ya, kalau kita dipukul nggak mukul balik,
Tuh terus-terusan. Karena lemah. Karena lu lemah. Begitu lu lemah. Tapi ada yang gini Pak. Ada yang gimana? Ada yang ini urusan dari kecil sampai gede ya, urusan membuli itu loh. Kalau ada orang yang nggak balas sama sekali, terus emang dianya benar, nggak salah gitu, dan itu akan justru malah bikin jerah si pelakunya. Oh enggak. Jerahnya itu kan kemarin gue udah dipukul terus kok nggak bales, yang salah lu, yang mukul lu. Jadi Oh itu kalau dia ada efek malu, nanti dia jadi malu sendiri Bu. gitu loh. Enggak. Itu tuh nggak bakalan, itu tuh nggak terjadi. Itu nggak terjadi, Bu. Enggak, itu nggak ada kisahnya begitu. Nggak ada kata malu. Karena ini apa? Yang dihadapin adalah anak-anak. Yang dihadapin adalah anak-anak. Remaja. Kemarin tahu nggak kejadian waktu di Cilacap? Apa? Yang anak dipukul-pukul itu yang sampai ramai di Indonesia. Kan begitu. Lah itu yang dipukulin di lapangan voli. Gitu. Masuklah ramai di penjara sekarang anaknya. Begitu. Karena mereka belum punya kesadaran atau pikiran yang normal gitu. Mau gue salah, nggak bakalan bilang salah. Kok kan gue yang salah? Belum mikir yang itu. Orang tua aja begitu. Kalau udah merasa dia bener, nggak ada tuh. Gue minta maaf ya gitu kemarin. Itu kalau udah tingkatan orang dewasa. Makanya kan tadi sampai ada pembunuhan kan begitu. Bullying juga sama begitu. Serius deh Bu. Jadi harus Balas dulu. Balas dulu, kedebak-kedebuk dulu. Muka pada bengkak, baru habis itu diomongin. Enak nggak? Enak, ya udah gitu. Gitu. Permasalahannya itu. Karena takutnya dibully begitu terus yang dibully begitu ya. Kita kan nggak tahu dia mau dapat kejadian itu di mana. di mana. Gitu ya. Minimal kalau dia bengep ada pukulan kan kita jadi tahu kan. Lu kenapa lu? Gitu. Karena anak-anak kita kan cowok-cowok tiga-tiga nih. Ini pasti ngegeng gitu. Adiknya nih kelas 1, abangnya udah kelas 3 gitu. Adiknya ada yang dirusuhin gitu. Udah tuh kakak-kakaknya pasti membelain. Itu pasti gitu. Jadi menanggapi pembunuhan, menghadapi bullying ini, harusnya nih kalau aku dari segi kacamata kita bela diri nih, belajar bela diri, itu sebenarnya menghindar, Bu. Gimana? Sebenarnya harusnya menghindar. Menghindar dari. Menghindar. Kalau kita berantem nih, paling enak itu kita menghindar. Biar tidak sampai ada yang ngebully. Ya nih. Ya, makasih. Masih nih. Jadi begitu. Makanya ya harus pinter-pinter kita lah ngedidik anak. Berarti nanti kita ajarin bela diri mereka. Iya dong. Taekwondo. Karate boleh. Pencak silat boleh. Iya, silat. Jiu-jitsu juga boleh. Gitu. Harus ya. Paling nggak itu untuk membentengi diri. Betul. Dan untuk menolong orang lain kalau menolong orang lain tuh sekian puluh persen nanti. Yang penting dirinya dulu ya. Minimal kalau misalkan dia mau dipukul di bagian muka, dia bisa nangkis pakai tangannya dia gitu. Itu aja lah. Kalau enggak ada orang tawuran, ya jangan ikut-ikut lah. Kalau ada orang mau dipukul, mending lari lah gitu. Sembunyi, itu paling enak. Ya udah ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah.